Info ini mungkin akan mengubah cara berpikir kita bahwa dolar akan tetap menjadi raja selamanya. Dedolarisasi sedang terjadi dan hal ini terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini semakin banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang menyerukan dedolarisasi, yang berarti tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan untuk penyelesaian. Contoh nyata baru-baru ini adalah Mesir, yang telah secara resmi berhenti menggunakan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Negara tersebut bersama dengan Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab bergabung dengan koalisi BRICS pada pertemuan puncaknya pada tahun 2023. Langkah ini merupakan bagian dari tren yang lebih besar yang disebut dedolarisasi, di mana negara-negara, terutama negara berkembang, tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat dalam perdagangannya. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana dedolarisasi telah terjadi pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa are preparing for their next summit. Since Russia's invasion of Ukraine, BRICS actually gained a second momentum. Now there are calls for the group to grow. We should start discussions around BRICS expansion. But what exactly is BRICS and what does it want? They take on a very big mission, which is to diversify the existing Western-led global financial system. Aliansi BRICS berkembang untuk pertama kalinya sejak tahun 2001, dan dengan penambahan 5 anggota baru ini, pengaruh geopolitiknya terus semakin berkembang. Mesir bahkan telah menyatakan niatnya untuk beralih dari dolar Amerika Serikat dalam perdagangan. Menurut portal berita Mesir, Ahram Online, Mesir berencana untuk mendorong perdagangan mata uang nasional dalam BRICS. Ini untuk mengurangi biaya yang terkait dengan penggunaan mata uang asing akibat inflasi global. Kementerian Luar Negeri Mesir menekankan komitmennya untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan, guna mengurangi tekanan keuangan terkait dolar. Negara-negara BRICS secara aktif berupaya meningkatkan perdagangan mata uang lokal untuk menghindari fluktuasi nilai tukar dolar. Agustus lalu, Presiden Brazil juga telah menyarankan pembentukan mata uang bersama untuk perdagangan dan investasi BRICS. Mesir memiliki hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara BRICS, termasuk Rusia, India, Tiongkok, dan Brazil. Data resmi dari tahun 2022 dan tahun 2023 mengungkapkan bahwa pertukaran perdagangan Mesir dengan anggota BRICS, baik anggota pendiri maupun anggota baru, berjumlah 46,67 miliar dolar Amerika Serikat, lebih dari sepertiga total perdagangan eksternal negara tersebut. Sebagai respon terhadap ketidakpastian global dan potensi penggunaan dolar melalui sanksi, Mesir mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar. Tahun lalu, Mesir mengumumkan rencana untuk mengembangkan indikator mata uang baru dengan melakukan diversifikasi dari mematok pound Mesir hanya pada dolar Amerika Serikat. Indikator ini berdasarkan sekumpulan mata uang dan juga emas yang bertujuan untuk memberikan stabilitas. Pound Mesir telah ditetapkan terhadap dolar selama 18 bulan sebelum krisis Ukraina memicu devaluasi. Seperti yang mungkin Anda ketahui, krisis di Ukraina dan Rusia serta penerapan sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia telah menciptakan efek riak secara global. Banyak negara kini ragu untuk bergantung pada dolar Amerika Serikat karena dolar dapat digunakan sebagai alat sanksi oleh Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat baru-baru ini menyebabkan banyak negara mengeluarkan biaya yang lebih tinggi saat menukar mata uang mereka dengan dolar Amerika Serikat. Ini untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas. Situasi ini muncul karena dolar Amerika Serikat saat ini memegang posisi sebagai mata uang utama perdagangan global. Ketika Amerika Serikat terus menaikkan suku bunga, negara-negara di seluruh dunia harus membayar lebih untuk memperoleh dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasionalnya. ASEAN juga dikabarkan berwacana meninggalkan dolar Amerika Serikat. Negara-negara berkembang ini sedang menjajaki gagasan untuk mengecualikan dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan pound Inggris dari transaksi keuangan mereka. Sebaliknya, mereka mempertimbangkan untuk beralih ke penyelesaian dalam mata uang lokal masing-masing. Menurut data IMF, gabungan PDB nominal blok ASEAN pada tahun 2023 adalah sekitar 3,9 triliun dolar Amerika Serikat.
Selama KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, negara-negara anggota menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas pembayaran regional dan mendorong transaksi dalam mata uang lokal. Langkah strategis ini mencerminkan niat blok tersebut untuk beralih dari mata uang yang sudah mapan, khususnya dolar Amerika Serikat, yang biasa mereka gunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Sebagai bagian dari inisiatif untuk meningkatkan sistem pembayaran regional, ASEAN juga telah memperkenalkan respon cepat universal atau kode QR. Bank sentral di Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah menerapkan sistem pembayaran kode QR near contract untuk barang dan jasa yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota. Langkah ini mendorong inklusi keuangan yang lebih besar bagi konsumen dan bisnis di kawasan ini. Peralihan ini berarti bahwa transaksi di Thailand yang menggunakan aplikasi Indonesia misalnya akan diselesaikan secara langsung antara rupiah Indonesia dan baht Thailand tanpa memerlukan dolar Amerika Serikat sebagai perantara. Setelah hubungan ini terjalin, Bank Sentral akan memperluas jaringannya agar dapat terhubung dengan klaster lain di seluruh dunia. Pergeseran menuju multipolar dolar Amerika Serikat telah lama memegang supremasi dalam perdagangan global. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar, namun juga karena komoditas, termasuk minyak, yang sebagian besar dihargai dalam dolar Amerika Serikat. Namun, strategi agresif Federal Reserve dalam menaikkan suku bunga telah memaksa bank sentral di negara-negara berkembang untuk melakukan hal serupa guna mencegah penurunan tajam mata uang mereka. Memang saat ini dolar Amerika Serikat masih mendominasi cadangan devisa global, yaitu sekitar 58% pada kuartal keempat tahun 2022. Euro menempati posisi kedua, menyumbang 20% dari cadangan devisa global. Sementara ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pembatasan perdagangan aset-aset Asia di pasar Amerika, dan penyitaan cadangan devisa Rusia senilai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat telah menjadi peringatan bagi dunia. Banyak negara telah menyadari bahwa kepentingan nasional mereka tidak dapat diprediksi dan bertentangan dengan negara adidaya, sehingga mendorong langkah-langkah proaktif untuk mendiversifikasi kepemilikan mereka dari mata uang dan sistem kredit barat. Kabarnya di seluruh dunia, kini semakin banyak perjanjian penyelesaian mata uang bilateral yang dibuat. Proses dedolarisasi tampaknya tidak bisa dihindari dan satu-satunya ketidakpastian terletak pada berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam konteks proses sejarah global. Jadi bagaimana menurut Anda? Akhir-akhir ini, dedolarisasi dilakukan oleh banyak negara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan melihat situasi ini, apakah menurut Anda, status dolar Amerika Serikat sebagai raja mata uang akan tergantikan? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.